Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Rizky Arif Nugroho STMT atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan implementasi Resilient City pada ketahanan infrastruktur Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan studi kasus kawasan BWK 5 Kota Kendari. Kami dari kelompok 6, kelas teori perencanaan B. Saya sendiri Bella Madiana Arwastu, dengan rekan-rekan saya ada Hafsatul Laila, Jordan Bagus Sumbung, dan Rusdiana. Adapun outline pembahasan pada presentasi ini, yang pertama, gambaran umum program atau kegiatan, kedua, tinjauan teori, ketiga, implementasi sesuai teori atau konsep, dan keempat, penutup. Selanjutnya ada gambaran umum di mana beberapa kota di Indonesia termasuk Kota Kendari menjadi salah satu kota yang berisiko tinggi terhadap bencana. Menurut data yang dikeluarkan oleh BNPB 2021 tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, Kota Kendari berisiko tinggi terhadap bencana tsunami, kebakaran hutan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, serta cuaca ekstrim. Bencana yang kerap melanda Kota Kendari juga adalah bencana banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya ketika musim penghujan tiba. Perlu adanya konsep perkotaan yang mampu menghadapi bencana berdasarkan daerah yang ditempati. Konsep perkotaan ini dimaksud untuk dapat menopang keberlangsungan hidup setiap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Salah satu konsep perkotaan yang sering digunakan pada negara-negara maju adalah resilient city atau kota tangguh. Oleh karena itu, dengan mengusung ide kota yang resilient dalam perencanaan infrastruktur perlu mempertimbangkan risiko bencana yang mungkin akan dialami mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan. Melihat masalah yang ada di Kota Kendari, salah satu konsep yang paling efektif dan mungkin untuk diterapkan adalah konsep ketahanan infrastruktur. Sebagai mesin pertumbuhan, infrastruktur kota mempunyai risiko untuk terkena dampak bencana. Pentingnya infrastruktur yang tangguh terhadap bencana yang berpengaruh pada keberlanjutan dari sebuah kota. Untuk tujuannya sendiri di mana yang didapatkan yaitu implementasi Resilient City pada ketahanan infrastruktur Kota Kendari Sulawesi Tenggara, studi kasus kawasan BWK 5 Kota Kendari, yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip ketahanan infrastruktur berbasis Resilient City pada kawasan BWK 5 Kota Kendari. Untuk sasarannya sendiri ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi infrastruktur BWK 5 Kota Kendari. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan Resilient City pada ketahanan infrastruktur BWK 5 Kota Kendari. Selanjutnya ada lokasi, di mana lokasi Kota Kendari terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratnya sebagian besar terdapat di daratan, mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau, yaitu Pulau Bungkutoko. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, berada di antara 3 derajat 54,30 sampai 4 derajat 3,11 lintang selatan dan 122 derajat 23 sampai 122 derajat 39 bujur timur. Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan sebelah utaranya berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Soropia dan Kabupaten Konawe, sebelah timur Laut Banda, sebelah selatan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, sebelah barat Kecamatan Ranometo dan Kabupaten Konawe Selatan. Berikut ini merupakan peta lokasi pada Kota Kendari, yang mana yang dilingkari ini adalah BWK 5 pada studi kasus kali ini BWK 5 dan Kota Kendari. Selanjutnya adalah tinjauan teori, di mana yang pertama adalah ketahanan kota atau resilient city, di mana menurut Gottschalk tahun 2003 mendefinisikan resilient city sebagai kota yang mampu menghadapi berbagai guncangan tanpa mengalami gangguan atau kerusakan permanen, dan menyebutkan juga bahwa kota yang ketahanan mampu dengan cepat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya bencana. Dan resilience ini memiliki beberapa komponen, yaitu ketahanan bencana atau disaster, ketahanan lingkungan environmental resilience, ketahanan infrastruktur atau infrastruktur resilience, ketahanan ekonomi dan sumber daya atau ekonomi resilience, di mana
ketahanan kota dapat diartikan sebagai kemampuan kota untuk menghadapi dan beradaptasi ketika ancaman datang. Selanjutnya, konsep ketahanan kota berbasis infrastruktur, di mana tadi ada beberapa konsep yang disebutkan, salah satunya adalah infrastruktur. Dari berbagai komponen konsep ketahanan kota ini, ketahanan infrastruktur merupakan salah satu komponen yang paling penting demi keberlanjutan kota. Dan juga pada aspek ini menjadi perhatian khusus menjabarkan bahwa konsep resilient pada infrastruktur ini dengan konsep 4R. Yang pertama, robustness, yaitu kekuatan atau resistansi yang melekat dalam suatu sistem untuk menahan tuntutan eksternal tanpa degradasi atau hilangnya fungsionalitas. Yang kedua, redundancy atau merupakan sifat sistem yang memungkinkan untuk opsi pilihan dan penggantian alternatif di bawah tekanan. Selanjutnya, yaitu resourcefulness, merupakan kapasitas untuk memobilisasi sumber daya dan layanan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat. Yang terakhir, yaitu rapidity atau kecepatan gangguan dapat diatasi. Selanjutnya, infrastruktur kritis dan sistem infrastruktur di mana merupakan struktur dan fasilitas publik utama yang secara sosial, ekonomi, dan operasional penting demi berfungsinya masyarakat, baik dalam kondisi rutin maupun kondisi ekstrim saat terjadinya keadaan darurat. Di mana infrastruktur kritis ini mencakup sistem transportasi atau jaringan jalan, ada jaringan air bersih, drainase, jaringan listrik, dan ruang terbuka hijau, serta bangunan fasilitas umum. Selanjutnya, sistem infrastruktur ini dianggap sebagai hal yang penting dalam perencanaan ketahanan infrastruktur. Karena dalam hal ini, konsep ketahanan tidak hanya berada pada ranah elemen infrastruktur secara tunggal, melainkan bagaimana sistem ini dapat bekerja secara bersama-sama dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian masuk ke dalam implementasi sesuai teori atau konsep, di mana terdapat 3 kecamatan yang terdapat pada BWK 5 Kota Kendari yang dikembangkan menjadi kawasan yang berbasis resilient city, di mana kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kadia, Poasia, dan Kambu, di mana masing-masing kecamatan memiliki jenis kegiatan yang berbeda. Kadia memiliki pemukiman, Poasia tempat perdagangan jasa, dan Kambu merupakan tempat perkantoran. Kemudian terdapat beberapa infrastruktur yang diidentifikasi pada kawasan BWK 5 Kota Kendari. Yang pertama, jaringan jalan, kedua jaringan air bersih, ketiga jaringan drainase, keempat jaringan listrik, kelima ruang terbuka hijau, dan yang keenam fasilitas umum. Adapun keterkaitan resilient city terhadap prinsip ketahanan infrastruktur pada kawasan BWK 5 Kota Kendari. Yang pertama, pada jaringan jalan, di mana konsep resilient infrastructure yang perlu diterapkan pada infrastruktur jalan diantaranya adalah robustness atau ketahanan. Kemudian yang kedua, jaringan air bersih, di mana memastikan setiap tempat permukiman memiliki cadangan air bersih pada kondisi apapun dengan menerapkan konsep robustness dan resourcefulness. Kemudian yang ketiga, jaringan drainase, di mana pembangunan jaringan drainase sesuai dengan standarisasi dari konsep resilient city sehingga memberikan dampak baik untuk kota tangguh. Yang keempat, jaringan listrik, di mana pada kawasan ini memiliki ketersediaan jaringan listrik yang cukup merata. Kemudian yang kelima, ruang terbuka hijau. Pada konsep resilient city, keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan, misalnya untuk mengurangi dampak banjir. Kemudian yang terakhir, fasilitas umum. Kawasan ini sudah memiliki bangunan fasilitas umum yang memadai dan cukup terawat. Berikut ini merupakan ilustrasi desain penerapan konsep resilient city yang diberikan peneliti pada tahun 2021 dan terdapat 3 aspek yang perlu dikembangkan pada konsep resilient city di kawasan BWK 5 Kota Kendari. Yang pertama, mengembangkan jaringan jalan sebagai akses utama dalam evakuasi dan jalur pasokan bantuan pasca bencana. Yang kedua, penyediaan ruang terbuka hijau, di mana
Penyediaan ini menjadi salah satu sistem perlindungan dan kontribusi dalam hal pengurangan emisi karbon kota dan sebagai daerah resapan air. Kemudian yang ketiga, pengembangan fasilitas umum, di mana pengembangan ini berguna untuk menunjang kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan lesson learned, di mana untuk kesimpulannya sendiri yang pertama ada kondisi infrastruktur yang dimiliki oleh Kota Kendari secara khusus pada BWK 5 masih belum secara penuh dapat dikatakan sesuai dengan penerapan konsep resilient city atau kota tangguh. Karena beberapa infrastruktur yang dimiliki masih belum sesuai standar yang berlaku dan persebaran yang belum merata. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua adalah upaya penerapan resilient city pada Kota Kendari telah menunjukkan proses yang cukup baik, di mana pemenuhan infrastruktur untuk mencapai kota tangguh telah cukup baik dilakukan meskipun perlu adanya pengembangan lebih lanjut di bidang infrastruktur jalan, drainase, air bersih, dan listrik. Kemudian untuk lesson learn yang didapatkan adalah resilient city diimplementasikan untuk memastikan keberlangsungan penghuni yang ada dalam suatu kota tetap terjaga dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana, terutama bencana alam. Penerapan konsep resilient city di Kota Kendari merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam menjaga ketahanan kota. Dalam hal ini, pemerintah Kota Kendari berupaya menyediakan infrastruktur yang baik sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat selalu terpenuhi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan kekurangan pada presentasi ini. Sekian dan terima kasih.